Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP dan bagaimana cara penggunaannya dan cara menginstal apa saja yang dibutuhkan dan prakteknya menggunakan sederhana menggunakan biodata. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk mempersiapkan atau melakukan running di dalam bahasa pemrograman PHP itu bisa menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan terminal, itu langsung menggunakan editor atau menggunakan VS Code yang lain. Bisa juga menggunakan localhost atau menggunakan dijalankan di server. Contohnya menggunakan Exam, itu bisa dijalankan menggunakan Apache web servernya. Dan itu ada dua cara untuk menjalankan PHP. Dan bahannya apa saja? Yang pertama tentunya text editor. Ada beberapa text editor. Yang pertama ada uh, Visual Studio Code yang saya gunakan. Yang kedua ada Sublime. Terus yang lainnya itu adalah text editor untuk kita mengedit kode. Dan yang kedua Exam atau database-nya atau web service-nya, yaitu menggunakan Exam saya. Nanti saya akan melakukan instalasinya dan bagaimana cara mengimplementasinya ke dalam kode PHP. Baik, untuk langsung saja. Yang pertama, kita menginstal dulu XAMPP-nya. Seperti menginstal aplikasi biasanya. Misalkan kita dari XAMPP. Oke. Nah, di sini ada download XAMPP. Dan di sini download versi komputer kita. Misalkan kita memakai Windows, ya kita mau kayak yang ini. Dan kita memakai Linux, kita memakai yang ini. Ini adalah OS yang lain. Untuk menginstalnya, tinggal klik download saja. Untuk menyesuaikan saja. Misalkan versi yang ini, yang terbaru. Download. Oke, nanti dia otomatis akan terdownload di sebelah sini. Nah, seperti ini. Dia akan mendownload XAMPP-nya. Berhubung saya sudah download, jadi saya batalkan saja. Sekarang kita buka XAMPP-nya. Nah, sini saya sudah mendownloadnya. Oke, kita buka saja. Nah, di sini yang kita perlu aktifkan, yang pertama itu yang tentunya adalah Apache untuk web server ya. Dan MySQL ini tidak perlu dulu karena kita belum menyimpan data di database. Jadi kita menggunakan Apache saja. Start. Oke, tunggu sebentar. Oke, kalau sudah hijau berarti tandanya sudah bisa digunakan. Untuk menggunakan bahasa PHP itu bisa di dalam file dari bawaan atau dari bawaan XAMPP yaitu di log C yaitu XAMPP tergantung pet yang pertama kali menginstalnya. Saya menggunakan BC yaitu cari di htdoc. Nah, di sini tempat kita menaruh file dari project kita. Misalkan nih saya membuat tes. Ini kan saya sudah buat belajar PHP. Di sini misalkan saya membuat file lagi yang namanya tes. Nah, seperti ini. Di dalam tes ini nanti kita bisa menggunakan kode editor. Coba kita buka di kode editor. Saya menggunakan Visual Studio Code seperti biasanya. Oke, di sini adalah tampilan dari sorry. Kita close dulu. Kita yang tes saja. Oke, saya mau folder yang tes saja. Oke, di sini kita masuk ke folder test. Nah, bagaimana kita menjalankan suatu PHP yang pertama kali? Misalkan kita membuat file yang namanya index.php. Nah, ini adalah extension atau eh, dari sebuah PHP yaitu .php. Ini adalah PHP. Untuk menjalankannya,
kita menggunakan tag seperti ini. Tanda tanya PHP. Nah, ini adalah tag pembuka dan ini adalah tag penutup pada HTML, pada PHP. Untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan localhost di browser. Coba kita lihat path-nya dulu. Di sini di example.pb, terus di localhost, kita ada folder yang namanya test, lalu ada yang namanya index.php. Coba kita akses. Kita ketik saja localhost namanya test foldernya, dan ini adalah index.html. PHP. Nah, ini halamannya kenapa kosong? Karena kita belum membuat konten atau membuat codingan di dalamnya. Coba kita buat sederhana, misalkan echo untuk menampilkan halo Hedi, misalkan kita refresh. Nah, di sini nampil. Berarti kita mengaksesnya itu lewat web server ini, Apache ini, ditampilkan meminta request, dan dia memberikan respon dari user, ditampilkan di browser ini. Seperti itu. Untuk cara kerja PHP itu dijalankan di server. Seperti pengertiannya, PHP itu adalah bahasa yang dijalankan di sisi server. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya, itu adalah menggunakan biodata. Saya akan contohkan misalkan menggunakan variabel. Misalkan nama. Misalkan nama saya Hendy Firmansyah. Firmansyah. Oke. Dan yang kedua adalah NPM. Misalkan 8783079. Seperti ini. Selanjutnya setelah NPM, nama NPM, misalkan hobi. Alamat dulu dah. Alamat seperti ini. Alamatnya misalkan pesawat. Oke. Hobi misalkan hobinya bermain badminton. Nah, seperti ini. Untuk menampilkannya kita menggunakan echo. Oke. Kita bisa menggunakan membungkusnya juga menggunakan tag HTML. Misalkan H1 itu adalah heading 1 dari HTML, dan dibungkus dengan H1 juga dengan slash H1. Seperti ini. Kodenya di sini 12345. Misalkan ini biodata 12345. Oke, seperti ini. Ini hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, di sini biar dia enter menggunakan tag namanya BR. Ini adalah tag di dalam HTML untuk line baru. Itu misalkan kita tampilkan nama, misalkan kita akses variabelnya nama, kita BR biar ke bawah, kita copy saja. Oke, seperti ini. NPM. Di sini NPM. Oke. Terus alamat. Ini alamat. Oke. Dan terakhir hobi. Oke, seperti ini. Kita luruskan. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan di sisi sininya. Oke, di sini sudah tampil ya. Ini ada biodata, nama saya, ini NPM, alamat, dan hobi. Mungkin untuk penjelasan singkatnya seperti itu untuk menampilkan bagaimana kita melakukan editor atau melakukan codingan bahasa PHP dan menjalankannya di sisi server seperti itu. Jadi kita mengaksesnya di localhost dan menyimpannya di htdoc seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.